Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita melanjutkan kajian Fathul Mu'in kemarin sambil nanti akan di-compare dengan kitab Iqna. Saya menggunakan I'anatul Thalibin. Jadi kalau nanti saya salah-salah bisa di cross check di I'anatul Thalibinnya. Kemarin kita baru selesai dari mulai ta'rif puasa lughatan wa syar'an. Sekarang qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa furida fi sya'bana. Wa furida maksudnya itu adalah ai furida as-saumu fi sya'bana. Dan puasa itu difarduhkan atau disyariatkan, ditetapkan oleh syariat sebagai sebuah kewajiban. Bahkan masuk ke dalam rukun Islam ya, mulai pada bulan Sya'ban fissanati tsaniyati minal hijrati, pada tahun kedua dari tahun kalender hijriyah. Jadi tahun kedua kalender hijriyah itu puasa mulai diwajibkan. Dan ayat tentang turunnya puasa wajibnya, perintah tentang wajibnya puasa turun di bulan Sya'ban, berarti puasa yang diwajibkan puasa Ramadan, berarti bulan berikutnya baru mulai puasa. Kemudian dijelaskan di sini bahwasanya dengan demikian berarti Nabi itu berpuasa selama 9 kali. Kenapa? Karena 10 tahun berada di Mekah itu di Madinah itu tahun pertama belum ada kewajiban puasa, tahun kedua mulai ada kewajiban puasa, kemudian Nabi hanya 10 tahun, berarti bulan kedua sampai bulan ke-10 Nabi berpuasa. Setelah itu wafat, tidak berpuasa lagi. Nah, dan dari 9 puasa itu kulluha nawakisu illa sanatan fakamilatun. Dari 9 kali puasa itu Nabi berpuasa lengkap 30 hari itu hanya 1 kali. Sisanya hanya 29 hari. Maksudnya 29 hari itu berarti selalu menggunakan metode ru'yatul hilal, yaitu Nabi melihat bulan ya, sehingga berhenti berpuasa dan melaksanakan lebaran. Sementara melengkapkan 30 hari itu ketika hilalnya tidak nampak, maka menggunakan metode istikmal, yaitu disempurnakan selama 30 hari. Kemudian kalau misalnya ditanya bulan Sya'bannya itu keluarnya di awal, di tengah atau di akhir, maka menurut Imam Syibramolisi juga Ibnu Hajar, al-mu'tamadu annaha la yubayyan. Jadi pendapat yang muktamad, hal itu tidak dijelaskan. Artinya tidak ada informasi yang menyatakan bulan Sya'ban itu maksudnya di awal atau di pertengahannya atau di akhirnya. Nah itu ya, kalau seperti itu gampang, tidak usah detail-detail kita. Kemudian wahwa min khosoisina, wahwa aisomu Ramadan, karena itu bicara tentang puasa Ramadan ya. Kenapa? Karena di awalnya itu wafuridoh, berarti kalau kita bicara puasa yang difardukan berarti ya puasa Ramadan. Wahwa min khosoisina, ini Fathul Mu'innya. Dan puasa Ramadan itu khabarnya adalah siful jumlah siful jumlah dari min, dari jar majrur. Min khosoisina adalah dari spesifikasi umat Muhammad atau spesifikasi kita, atau ini hanya khusus, atau ini adalah sebagian dari ibadah-ibadah yang khusus kepada umat Nabi Muhammad saja. Sekarang ada pertanyaan. Kalau memang puasa itu hanya khusus kepada Nabi Muhammad, kenapa firman Allah kama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa ada kama kutiba alal ladzina min qablikumnya? Perintahnya puasalah kamu sebagaimana orang-orang dulu sudah berpuasa. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu untuk berpuasa itu. Maka pertanyaannya, bagaimana bisa puasa Ramadan disebut khusus kepada Muhammad sementara di ayatnya tuh yang lalu-lalu juga diwajibkan berpuasa? Maka cara menjawabnya yang pertama adalah, kalau mau bertahan dengan pendapat bahwasanya Ramadan ini memang hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad, maka berarti fayuh malut tashbihu fi qoulihi ta'ala kama kutiba alal ladzina min qablikum ala mutlaqis shaumi. Jadi tasbih atau Allah menyamakan kewajiban puasa kepada umat Muhammad dengan kewajiban puasa kepada sebelumnya adalah mutlaqus shaumi, wajib puasa, gitu saja. Jadi sama-sama diwajibkan berpuasa. Sehingga nanti natijah dari situ atau turunannya adalah puasanya tidak sama. Sama-sama wajib berpuasa saja, tapi puasanya tidak sama. Apa yang berbeda?
duna qadrihi wa zamanihi. Tidak sama ukuran harinya, tidak sama waktunya. Artinya umat-umat terdahulu itu sama dengan kita. Jadi kalau ada tasbih itu ada penyamaan dua hal itu, perhatikan apa yang disamakan. Kalau seandainya kita berpendapat bulan puasa Ramadan ini hanya khusus Nabi Muhammad, kewajiban berpuasa bulan Ramadan hanya khusus umat Nabi Muhammad, tetapi di ayatnya umat-umat yang lain juga diwajibkan berpuasa sama dengan umat Nabi Muhammad, maka berarti kesamaannya atau wajib syibihnya adalah sama-sama wajib puasa. Itulah mutlaqus shaumi. Tapi tidak sama. Waktu berpuasanya tidak sama. Dari waktu berpuasanya tidak sama, masa waktu atau jangka berapa hari berpuasanya juga tidak sama. Berarti jadilah kesimpulan bahwa Ramadan itu khusus Nabi Muhammad, umatnya maksudnya ya, umat daripada umatnya. Sehingga umat-umat sebelumnya tidak masuk. Tapi kalau memang ini dianggap tasbihnya itu adalah secara keseluruhan, bukan mutlaqus shaumi, tapi memang Ramadan, ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena misal di sini qaulal Hasan, jadi Imam Hasan berkata kana shaumu Ramadan wajiban alal yahud. Jadi puasa Ramadan itu dulu diwajibkan juga kepada orang-orang Yahudi. Kemudian walakinnahum taraku wa shamu badlahu yauman minas sana. Tapi orang-orang Yahudi itu meninggalkan puasa Ramadan dan dia mengganti puasa itu hanya dengan sehari. Seenak mereka ya. Wa huwa yaumu Asyura, yaitu pada hari tanggal 10 bulan Muharram. Za'mu annahu yaumun awraqallahu ta'ala fihi fir'auna. Karena mereka menganggap bahwa tanggal 10 itu adalah tanggal Nabi Muhammad Allah mentenggelamkan Nabi Musa, sehingga itu dianggap mentenggelamkan Firaun, dan Allah berarti pada hari itu menyelamatkan Nabi Musa. Jadi mereka menganggap mengganti syariat Allah yang diwajibkan kepada mereka puasa selama sebulan penuh bulan Ramadan diganti menjadi sehari dengan alibi, dengan hujah bahwasanya satu hari ini adalah hari keagungan. Kenapa? Karena pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun dengan cara menenggelamkan Firaun. Mohon maaf ya, saya tidak bisa kalau nggak begini. Kemudian ada juga selain kepada umat Yahudi juga wajiban ala Nasara, bahkan ini juga diwajibkan kepada umat Nasrani. Aidan lakinnahum ba'da an shamu zamanan tawilan sadafu fihi al-harra wa asyadida wa kana yashukku alaihim fi asfarihim wa ma'aishihim fajtama'a ra'yu ulama'ihim wa ru'asaihim ayyaj'aluhu fi faslir rabi' li adami taghayyurihi wa zadu fihi asyrat ayamin kafaratan lima sana'u fasaru arba'ina thumma inna malikan marada faja'alah lillahi ta'ala in huwa bari'un ayyasuma usbu'an fabari'ah. In huwa bari'un atau in huwa baru'ah ya. Fazadahu usbu'an thumma ja'a ba'da dzalika malikun faqala ma hadhihi salasa. Ini istifham ingkar ya. Fa atamma 50 ay annahu zadat salasata bi ijtihadin minhu wa hadha ma'na qoulihi ta'ala ittakhadhu ahbarahum ruhbanan arbaban min dunillah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Jadi ini puasa 30 hari Ramadan juga, atau puasa selama bulan Ramadan entah 30 entah 29 itu juga diwajibkan kepada umat Nasrani. Tetapi mereka awalnya berpuasa, tapi lama-kelamaan mereka itu merasakan panas. Sodafuhum al-harru asyadid. Sodafu al-harru asyadid. Mereka menjumpai atau mengalami panas yang luar biasa. Hatta sampai syakko yashukku alaihim. Hal itu membuat mereka itu tersiksa. Maka mereka berinisiatif. Ijtama'u ru'asa'uhum ulama'uhum wa ru'asa'uhum, para pembesar mereka ini berinisiatif untuk diskusi gimana enaknya. Kemudian dikeluarkanlah pendapat geser puasa ini fi fasli rabi. Fasli rabi itu kalau nggak salah di musim musim dingin lah, artinya ketika tidak panas gitu ya. Kemudian wazadu, ini orang Nasrani ini masih lebih sopan. Wazadu asron kafarah. Mereka karena kita menggeser puasa ini, maka kita harus nambah 10 hari sebagai penebus. Kita kan diwajibkannya bulan puasa, tapi karena panas kita geser tempat lain, tapi kita tambah 10 hari sebagai tebusannya gitu. Masih lumayan mereka itu. Bahkan ketika ada seorang raja sakit, lalu raja itu bernazar, bersumpah demi Allah, atau bernazar saya akan bertambah puasa 1 minggu kalau saya sembuh. Ternyata sembuh. Nah setelah itu mulai puasanya berubah menjadi 40 hari tambah 7 hari, berarti 47 hari. Setelah itu ada rezim lagi baru. Dia nanya, ini 3 hari ini kok nanggung gitu. Dari 40 menjadi 47.
ini kok kurang 3 untuk ngepas gitu. Ada apa 3 hari ini kok kosong gitu. Biasanya kan 30 tambah 10. Jadi biasanya mereka itu kan biasa menambah-nambah itu 10. 30 jadi 40. Sekarang kok cuma ditambah 7. Kenapa? Ada apa dengan 3 ini? Kenapa nggak ditambah 3 lagi sekalian gitu? Maka dia kemudian nambah menjadi 3 lagi hingga lengkaplah menjadi 50 hari. Itulah maksud dari firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan petinggi-petinggi mereka itu sebagai Tuhan. Maksudnya sebagai Tuhan itu posisinya seperti Tuhan gitu. Membuat syariat. Syariat puasa cuma 30 hari di bulan Ramadan. Pertama digeser kepada 40 hari. Setelah itu digeser tambah lagi seminggu, ditambah lagi 3 hari jadi 50 hari. Jadi walaupun mungkin kan lebih banyak secara jumlah, tapi tetap saja itu keliru. Kenapa? Karena sudah merubah-rubah syariat Allah. Di situ nggak ada persoalan ya. Jadi kalau kalau kita mau memahami bahwasanya khosois di sini bahwasanya wa huwa min khosoisina ini berarti tertolak. Maksudnya ini bukan tidak khusus kepada kita. Berarti penjelasan seperti itu. Tetapi katanya di sini di kitab ini di I'ana ini dijelaskan bahwasanya fal mu'tamadu al awal. Jadi yang muktamad, pendapat muktamad itu adalah yang pertama yaitu bahwa Ramadan itu hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad. Sementara kama kutiba alal ladina min qablikum itu maksudnya mereka itu sama-sama wajib puasa. Tidak sama persis puasanya. Jadi wajib syibhinya hanya di wajibnya. Jadi memang penting itu. Kalau kita keliru memahami wajib syibhi ini kacau. Bahkan misalnya seorang jomblo ya. Kenapa seharus jomblo ya? Enggak lah, cuman itu saja yang menarik ya. Jomblo ini kenal sama perempuan. Mereka ini sama. Kita ngomong, misalnya jomblo namanya, siapa yang kita sebut? Kalau indah, Jamal lah misalnya. Jamal ya. Jamal ini jomblo. Terus ada perempuan namanya Jamilah. Jamal dan Jamilah ini, Jamal suka, Jamilah suka. Terus kita bilang, sama-sama suka. Ingat, kesamaannya itu cuma sama-sama suka. Objeknya bisa jadi berbeda. Jamal suka sama Jamilah, Jamilah suka sama orang lain. Tapi kan tetap sama-sama suka. Artinya apa yang sama itu perhatikan. Sama dengan orang bilang, kotoran ayam, telur ayam sama. Sasa aja, sama apa? Sama-sama keluar dari lubang bubur ayam. Terus sama-sama bisa dimakan. Ya enggak lah. Kesamaannya cuma tepat keluarnya kok. Iblis sama malaikat sama-sama makhluk Allah. Terus sama-sama mulia. Ya enggak. Hakikat penciptaannya berbeda, tugasnya berbeda. Cuma tetap ada kesamaannya. Begitu juga puasa yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad sama dengan puasa yang diwajibkan kepada umat sebelumnya. Sama-sama apa? Sama-sama mungkin. Pertama sama-sama puasa yang bersifat wajib. Atau mungkin bisa jadi sama-sama dalam hal yang lain. Cuman tidak sama persis. Makanya khosois itu adalah puasa. Kemudian wa minal maklumi. Wawunya atof ya. Berarti selain min khosoisina, wa minal ma'lumi minad dini bidururati. Wa minal ma'lumi, dan adalah sesuatu yang diketahui minad dini dari agama. Maksudnya bagian dari agama yang diketahui bidururati. Bidururati ini dengan secara apa bahasanya? Secara cepat gitu. Maksudnya sudah pasti diketahui dengan mudah gitu. Kalau kita merujuk kepada misal di Al-Waraqat atau di Al-Luma itu. Ilmun bidururi ini kan, ini kenapa saya bawa kasus itu? Karena maklum bidururi maksudnya itu maklumun ilman dorurian. Jadi diketahui dengan pengetahuan yang doruri. Apa itu ilman doruri? Ilman doruri itu adalah ma yaqa'u 'alan nadri wal istifham wal istidlal. Sesuatu ma la yaqa'u 'anin nadri wal istifham wal istidlal. Sebuah ilmu yang tidak melalui proses kita menganalisa dan tidak melalui proses kita membuktikan atau mencari bukti. Contohnya di situ adalah apa-apa yang kita tangkap dari 5 panca indera itu. Jadi itu ilmu doruri. Apa yang kita tangkap dari 5 panca indera itu disebut ilmu bidoruri. Apa itu 5 panca indera? Melihat, mendengar, melihat, mendengar, mengecap atau perasa ya, terus menyentuh, dan apa lagi? Melihat, mendengar, mengecap, menyentuh, ada satu lagi itu. Itu 5 panca indera. Jadi atau merasa ya, mengetahui itu merasa. Jadi ilmu yang didapat dengan semacam itu, dengan cara seperti itu, tanpa harus kita menganalisa, tanpa harus kita mencari bukti, itu namanya bidururi. Contohnya gula itu manis. Dari mana kita tahu gula manis? Enggak perlu kita telaah. Kita cicipi saja manis. Oh itu. Jadi kalau bahasa gampangnya ilmu bidururi ini ilmu yang sudah pasti diketahui semua orang gitulah. Gampangnya begitu.
Kenapa? Karena cara memperolehnya itu gampang. Cukup menggunakan salah satu 5 panca indera ini, orang sudah langsung paham. Ada buku jatuh, deng, ada kita mendengar suara, oh berarti ban pecah. Atau kita mendengar ada orang ngomong, oh berarti ada orang yang sedang ngomong. Atau kita mendengar handphone berbunyi, dring, oh berarti ada orang sedang telepon. Cukup dengan mendengar saja. Tidak perlu kita menganalisa ini maksudnya apa, terus buktinya apa untuk menjadi sebuah pengetahuan. Itu namanya ilmu bidururi. Kemudian apakah puasa seperti itu? Apakah kewajiban puasa itu seperti itu? Ya tentu saja tidak. Kenapa? Karena faktanya banyak orang yang tidak tahu kalau puasa itu wajib. Itu fakta. Tidak semua orang tahu. Mesti ada orang yang belum pernah mendengar sama sekali tidak tahu kalau puasa itu wajib. Atau coba Anda buktikan satu orang Anda kurung tidak pernah ada akses untuk mengetahui tentang ini, dia tidak akan tahu. Tapi kenapa di sini disebut bidururi? Maka dijelaskan di bawah, maksudnya maksud bidururi ini bukan hakiki tapi tasbih ya. Kenapa di situ? Karena di bawah dijelaskan yajibu saumu syahr wa minal ma'lumi minad dini bidururati ay huwa minal ma'lumi min adillati dini ilman yushbihu ad-dururiyah. Jadi kewajiban berpuasa ini adalah sesuatu yang sudah pasti diketahui oleh hampir semua orang, seolah-olah mengetahui wajibnya berpuasa ini sama dengan mengetahui rasanya gula itu manis, rasanya garam itu asin, api itu panas, suara bom seperti apa, suara barang jatuh seperti itu, atau melihat warna. Jadi gak ada orang yang tidak tahu, itu maksudnya ya. Tapi ya ingat sekali lagi, ini hanya tasbih saja, bukan secara hakikat ya. Jadi saking sudah masifnya orang yang tahu, sudah nyaris tidak ada orang yang tidak tahu bahwa berpuasa itu wajib, maka oleh di beberapa kitab fikih termasuk di kitab ini, puasa itu disebut maklum bidururi. Begitu juga seperti wajibnya sholat. Konsekuensinya adalah fahajidu wajibihi kafirun. Fahajida fajahadu ya. Fajahidu wajibihi kafirun. Orang yang menentang kewajibannya kafir. Kemudian ada informasi tambahannya. Kalau dalam Al-Iqna itu disebut bahwasanya kadang ada somun, kadang ada siam. Di Iqnanya itu kitabus somi, tapi kalau di hasiahnya itu kitabus siam. Kenapa bisa begitu? Karena memang ada dua masdarnya ya. Yang pertama itu masdar kiasi, yaitu soma yasumu sauman. Yang kedua masdar simai, soma yasumu siaman. Siaman ya asalnya siwaman, karena ada waw setelah ya diubah menjadi ya siaman. Atau kalau simai kan tidak perlu seperti itu ya. Itu bisa Anda peroleh di kitab Hasyiah. Jadi kalau maknanya sama. Wa makna huwa hidatun lughatan wa syar'an, walaupun berbeda. Begitu juga di Al-Qur'an ada inni nadartu lirrahmani shauma. Terus kutiba alaikumus syiyam. Jadi sama-sama dipakai. Dalam hadis pun ada kadang yang menggunakan saum, ada kadang yang menggunakan syiyam. Tapi kalau kita telaah lagi, ada aja namanya ilmu ya. Misal pendapatnya min sadati al-malikiyah atau al-hanafiyah itu, saumun itu la yazidu min salasati ayam, atau maksimal 3 hari ke bawah disebut saum. Tapi kalau di atas 3 hari disebut syiyam. Makanya puasa Ramadan itu kan 30 hari. Disebut kutiba alaikumus syiyam. Jadi kalau misal ada perintah menggunakan saum, biasanya itu cuma 3 hari ke bawah. Tapi tetap saja kalau kita saling memantau juga ketemu. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.